Wilujeng Sumping. Selamat datang di Kota Kembang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bandung, kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kota barometer pendidikan di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, aktivitas di pusat kota Bandung sudah semakin membaik. Terlebih saat ini sedang dilaksanakan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di seluruh tanah air, termasuk proses penerimaan peserta didik baru di Provinsi Jawa Barat. Atas tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2021, maka kami pemerintah Kota Bandung menindaklanjutinya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, dan SMP. Penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2021 tentunya mengatur tentang syarat, kemudian mekanisme, prosedur yang harus ditempuh baik pada tahapan maupun ketentuan-ketentuan sesuai dengan jalur-jalur PPDB yang harus dilalui. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021. Pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan diskriminatif, kecuali di sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, transparan, akuntabel, dan objektif. Dari hasil evaluasi 2020 itu kami mempertimbangkan supaya kita bisa menambah zonasi wilayah zonasinya. Ketika dulu itu ada 68, sekarang 83. Nah sekarang siapa yang menentukan zonasinya ini? Kami melihat dari kebutuhan setiap sekolah, kebutuhan dari cabang dinas, karena bisa jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sangat membutuhkan di sekolah tersebut dan selama ini zonasinya tidak masuk ke area yang lebih dekat. Nah, oleh karena itu kita buatkan demikian. Nah, kita mempertimbangkan masukan dari MKKS ya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Nah, masukan-masukan dari situlah yang dijadikan penetapan zonasi yang dari 68 bertambah ke 83 tadi. Sejumlah tahapan dilakukan oleh pemerintah dan dinas daerah. Salah satunya ialah program zonasi. Proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut. Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, prestasi. Salah satu tantangannya ialah bagaimana mengetahui daya tampung sekolah pada sistem zonasi tersebut dengan mempertimbangkan sesuai dengan jalur penerimaan. Pemerintah menghitung siswa yang bergabung dengan cara pendataan usia anak di wilayah tersebut. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Pada proses penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi, maka bagi sekolah yang memiliki akses yang sulit dalam hal daya tampung di sekolah negeri yang tidak mencukupi, maka pemerintah memiliki cara untuk menanggulangi hal tersebut. Peran LPMP Jawa Barat dalam mengawal PPDB di tahun 2021 ini, yang pertama adalah melakukan sosialisasi dari Kepmendikbud nomor 1 tahun 2021. Ada kegiatan-kegiatan terkait dengan program dan kegiatan LPMP Jawa Barat, misalnya kita mengundang para kepala bidang atau kepala dinas, kita sampaikan bahwa Permendikbud ini sudah keluar dan mohon untuk bisa dikawal oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota. Selain itu juga kita punya grup WhatsApp di mana di situ
semua kepala dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat plus dengan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat ada di grup tersebut, sehingga permen tersebut kita sharekan, kita berbagi dan kita diskusi terkait dengan PPDB ini. Kemudian juga selain itu di beberapa kesempatan lain kita berdiskusi ketika kita bertemu dengan unsur dinas pendidikan. Kita melakukan juga sosialisasi dalam konteks dalam bentuknya face to face. Bagi anak yang kurang mampu, yang tidak tertampung di sekolah negeri dan akhirnya terpaksa untuk bersekolah di sekolah swasta, berikut cara pemerintah daerah untuk menanggulangi tersebut. Bagi sekolah SDN Patra Komala, SMP 2 Bandung, dan SMA 3 Bandung, pihak sekolah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam melangsungkan pelaksanaan PPD ini, serta melaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat melakukan peran penting dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dalam pelaksanaannya, seperti sosialisasi kepada calon peserta didik dengan memberikan banyak layanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kami pihak sekolah menyikapi atau menyimak keluarnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru, merujuk kepada Perwal juga nomor 57 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, untuk kemudian menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat untuk persiapan PPDB di sekolah kami. Kalau pihak sekolah dalam koordinasi itu sebagian besar atau pada dasarnya memang Disdik sudah melakukan fungsi dan tugasnya secara baik gitu ya, koordinasi dengan Disdik Capil, dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Kesehatan. Kalau sekolah mungkin lebih kepada kewilayahan seperti ke kelurahan atau kepada sekolah-sekolah taman kanak-kanak untuk dalam hal pendataan ini. Tantangan utamanya mungkin karena PPDB ini diatur dari Permendikbud, kemudian juga dilengkapi dengan Perwal gitu ya, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tentunya ini harus tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus paham sekali tentang proses penerimaan, karena nanti tidak akan menyulitkan sekolah tujuan dan juga sekolah asal mereka. Jadi proses yang menjadi tantangannya adalah bagaimana memahamkan masyarakat tentang peraturan atau regulasi tentang PPDB di tahun 2021 ini. Karena mungkin setiap tahun ada saja perubahan karena ini hasil evaluasi ya. Nah itu masyarakat kadang-kadang juga menganggap bahwa peraturannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus bagaimana mensosialisasikan regulasi ini sehingga masyarakat betul-betul paham gitu. Saya Iwan Setiawan, Kepala SMA Negeri 3 Bandung. Koordinasi sekolah dengan LPMP menggunakan waktu-waktu khusus, artinya tidak setiap saat ada dan bisa hadir gitu.
Lebih banyak kalau LPMP dalam penilaian katakanlah mutu dari eksternal. Lebih banyak kami menyelenggarakan penilaian secara internal di sekolah itu bersama dengan pengawas pembina atau pengawas-pengawas SMA yang ada, yang diwakilkan atau yang diwakili dari cabang dinas pendidikan wilayah 7 dan sebagainya. Jadi dengan mereka kami sering berkontribusi, berdiskusi dan mencari solusi ketika permasalahan tumbuh. Bukan tidak ada, tetapi saran dan masukan mereka sangat kuat. Saran masukan mereka memberikan inovasi, kreativitas kepada ibu dan bapak guru dalam penyelaksanaan pembelajaran yang bermutu. Tetapi pada akhirnya kami harus mampu dan mau menerima apa yang dinyatakan, apa yang disajikan dalam Permendikbud nomor 1 dan nomor 3 tadi dengan surat edaran nomor 3-nya. Kami sebagai pelaksana given saja menerimanya. Artinya karena itu kebijakan pemerintah dan kami paham dengan maksud dan tujuannya, kami laksanakan sebaik-baiknya. Walaupun pada hati ini tetap ada sebuah harapan. Karena pengalaman kami di SMA Negeri 3, bahwa proses yang akan menghasilkan output yang luar biasa yang dituntut oleh masyarakat, terutama yang ada di SMA Negeri 3, apa yang dituntutnya? 1, lulusannya masuk perguruan tinggi berkualitas. Kemudian lulusannya memiliki karakter-karakter yang unggul. Itu harapannya gitu. Dan itu bisa terwujud apabila inputan yang masuk ke sekolah kami inputan yang berkualitas. Yang kedua, proses yang diselenggarakan oleh SMA 3 juga harus proses yang berkualitas, yang baik. Sehingga katakanlah tadi penjaminan mutu yang ada harus benar-benar dilakukan. Kami kerjasama dengan ISO dan LPMP dengan sebaik-baiknya agar proses yang berjalan di sini yang terbaik. Kemudian yang ketiga, karakter-karakternya adalah karakter yang unggul. Sehingga SMA Negeri 3 senantiasa mengedepankan slogan, betul, knowledge is power, but character is more. Karena memang karakter adalah harapan dari seluruh bangsa.